Terke, main tempat jaga bola na. Kumain itu. Morji? Mengerti. Orang rambut halai sideline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, ya opo ge kabare? Jumpa lagi denganku Maman di sini dan selamat datang kembali di channel AM Cinema. Oke, yuk langsung sikat wae. Di sini aku akan menceritakan sebuah alur singkat tentang film yang berjudul A Barefoot Dream. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang seorang mantan pemain profesional sepak bola Korea yang terluntang-lantung di negara Indonesia dan Timur Leste karena gagal dalam berbisnis. Lalu ia pun secara sukarela melatih sepak bola bocil Akamsi di Timur Leste sana di saat terjadi perang saudara antara Indonesia dan Timur Leste. Nah, sebelum lanjut siapkan cemilan dan kopi nih ya lur. Kalau belum ada silahkan bikin dulu atau beli dulu, santai wae tak tunggu, oke? Dan inilah dia. Scene kali ini diawali dengan latar di negara Indonesia. Tampak terlihat dua orang pria menaiki mobil off-road sedang melintas di hutan Sumatera. Kita sebut saja mereka berdua adalah Kim Won Kwang dan satunya lagi kita sebut saja dengan nama Sulis. Entah mereka ini sedang berburu apa, tetapi kemudian Kim mengalami musibah, yaitu mobilnya terjebak di lumpur di tengah hutan tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya ia pun beralih ke kota. Saat sedang bermain bola dengan bocil Akamsi, Kim ditemui oleh seorang wartawan yang bernama Yu Bohyun. Lalu si Yu ini ingin mewawancarai seorang Kim karena Kim adalah mantan pesepak bola terkenal Korea di era 80-an. Di saat mengobrol dengan kondisi yang sedikit oleng, Kim menceritakan bahwa dirinya ke Indonesia sebenarnya memulai bisnis dengan membangun pabrik, tetapi ia malah ditipu dan mengalami kebangkrutan. Dan tiba-tiba Kim melihat ke arah televisi bahwa ada sebuah berita jika Timur Leste sedang mengalami krisis dan peperangan. Namun ia justru tertarik ketika ada tayangan saat tentara Korea di sana sedang melatih kungfu dan sepak bola kepada bocil Timur Leste. Tanpa berlama-lama, Kim langsung terbang menuju ke Timor Leste. Ketika tiba di bandara, bisa terlihat bahwa keadaan di sekitar bandara cukup memprihatinkan. Banyak sekali bocil-bocil yang menjual jasa mereka demi $1 yang berarti bagi mereka. Contoh seperti Ramos, salah satu bocil yang mengangkat koper Kim. Lalu saat berada di Timor Leste, untungnya Kim bertemu dengan Park, salah satu pegawai kedutaan besar Korea di Timor Leste. Di situ Pak Park memberitahu kepada Kim bahwa kedatangan Kim ke Timur Leste adalah sebuah kesalahan yang besar karena di negara ini tak ada apa-apanya. Bisa dibilang negara yang miskin saat itu. Kim tidak akan bisa sukses di sini. Dan Park pun menyarankan Kim untuk pulang kembali ke Korea. Keesokan harinya ketika Kim diantar oleh Park menuju ke bandara, ketika di tengah perjalanan mereka berdua dikejutkan dengan bocil yang kita sebut saja bernama Tua yang menyelonong nyebrang ingin pergi ke lapangan sepak bola. Melihat hal itu, Kim pun merasa tertarik dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perjalanannya itu. Bisa dilihat bahwa Kim yang merupakan mantan pemain sepak bola profesional itu pun sangat sumringah ketika melihat pertandingan Tarkam di Timor Leste. Mulai dari situlah ide berbisnis Kim mulai muncul kembali. Kali ini ia langsung membuka usaha peralatan sepak bola di daerah tersebut setelah melihat kecintaan dan potensi terhadap sepak bola di sini sangat tinggi. Tetapi lagi-lagi Park memperingatkan Kim bahwa usaha ini akan begitu sulit karena dengan harga produk yang sangat mahal seperti itu bakalan susah lakunya di negara yang kondisi ekonominya seperti ini. Ya, benar saja, dagangan Kim sepi pembeli. Bahkan pengunjung pun tak ada satupun yang datang untuk membeli satu produk. Berbeda dengan rekan Pak Park yang kita sebut saja Pak Kobe yang usaha rental mobil dan bengkelnya yang laris manis.
Kemudian kali ini Kim mempunyai ide agar bagaimana caranya dagangannya itu tetaplah laku, yaitu dengan alih-alih bahwa bocil-bocil akamsi itu akan diberi sepatu bola terlebih dahulu. Tetapi itu nggak gratis ya lur, melainkan mereka tetap harus membayarnya dengan cara dicicil $1 per hari. Ya namanya juga anak kampung yang biasanya nyeker, kalau dikasih sepatu bola baru mah seneng-seneng saja. Lalu di situ mereka para bocil itu menjadi 2 kali ekstra kerja keras untuk bisa mendapatkan $1 demi membayar cicilan sepatu bolanya. Namun ketika latihan di lapangan, tiba-tiba muncul pentolan akamsi yang kita sebut saja bernama Escobar yang merupakan kakak dari Ramos. Lalu ia mendatangi Kim dan melarang Kim untuk menagih uang itu dari bocil-bocil, serta melarangnya untuk menggunakan lapangan sepak bola tersebut. Lalu hari demi hari, bocil-bocil itu sudah mulai tak kuat untuk membayar cicilan sepatu bola mereka. Bahkan Motavio pun harus merelakan ayam rembonya itu untuk diberikan kepada Kim demi menebus sepatu bolanya itu. Mereka yang tak bisa membayarnya lebih lanjut, lebih memilih mengembalikan sepatu tersebut kepada Kim. Singkat cerita, karena lama-lama merasa geram, Kim pun menantang Escobar untuk tanding bola sekaligus taruhan. Bagi siapa yang kalah, akan dilarang memakai lapangan kampung untuk latihan sepak bola. Dan tawaran itu disetujui oleh Escobar. Lalu mulai dari situlah Kim memulai seleksi untuk memilih calon pemain di timnya guna persiapan di pertandingan itu. Akan tetapi di situ Tua tidak terpilih di tim pilihan Kim karena Kim hanya memilih bocil-bocil yang berpostur tinggi. Kalian pemain, mengerti? Hari demi hari mereka terus latihan keras. Tua yang tak terpilih di tim hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Namun di sisi lain, Motavio merasa tertekan dan keberatan dengan metode latihan Kim, dan ia pun mencoba memengaruhi rekannya untuk mengundurkan diri. Akan tetapi tiba-tiba Ramos muncul dan menegur mereka bahwa kurang bersyukur bagaimana si Motavio ini. Sudah diberi sepatu dan seragam gratis masih ngeluh saja. Ulala. Dan hari pertandingan itu pun tiba. Di situ tim Kim akan melawan tim Escobar, Ramos, dan lain-lain. Tetapi begitu terkejutnya Kim ketika melihat tim dari Escobar yang ternyata pemainnya pada gede-gede bongsor. Ya, ketika peluit dibunyikan bisa langsung dipastikan bahwa tim asuhan Kim terlihat kocar-kacir diobrak-abrik oleh Ramos dan Escobar. Pasca kekalahan itu, keesokan harinya Kim mendatangi rumah Ramos dan Escobar. Di situ Kim hanya ingin mencari Ramos dan mengiming-imingi Ramos jika bergabung dengan timnya akan diberi sepatu dan seragam gratis. Bahkan bukan hanya itu saja, Kim juga menjanjikan kepada Ramos jika nantinya ia akan bisa melatih Ramos menjadi pemain pro dan bisa berlabuh ke tim-tim yang ada di Indonesia. Keputusan kamu yang ambil. Lalu keesokan harinya Ramos pun menyetujui tawaran dari Kim. Dan mulai dari situlah Ramos mulai bergabung dengan Motavio dan rekan-rekan lainnya untuk latihan sepak bola di timnya Kim. Namun di saat tim asuhan Kim sedang latihan di siang bolong, tiba-tiba 다른 큰 문제는 없는데 눈이 걱정인데요. ya, kondisi mata Motavio sangat beresiko mengalami kebutaan jika tidak segera ditangani. Lalu Kim bertemu dengan Tua di saat kondisi negara Timor Leste pasca terjadi kerusuhan semalam. Mulai dari situlah Kim mulai memperhatikan Tua. Dan setelah itu, Tua dan adiknya itu mengantarkan Kim untuk menjenguk ke rumah Motavio. Saat sampai di rumahnya, semangat seorang Motavio tak hilang begitu saja. Ia pun bahkan semangat berapi-api untuk mengajak Kim berlatih lebih keras lagi dari biasanya. Kali ini tingkat kepercayaan diri Kim semakin melejit. Ia pun menantang Escobar lagi untuk bertanding sepak bola. Dan gak tanggung-tanggung, kali ini taruhannya adalah ditambah dengan 3 ekor babi sekaligus.
Di saat latihan untuk mempersiapkan pertandingan di leg yang kedua, kali ini Kim benar-benar terenyuh dengan sosok tua dan adiknya. 넌 남들보다 작으니까 2배로 열심히 해야 된다. Lalu akhirnya Kim memberikan kesempatan tua untuk bergabung dengan timnya itu. Dan hari pertandingan leg 2 pun tiba, di mana kali ini permainan bocil-bocil itu semakin berkembang, bahkan mampu mencetak gol. Namun tiba-tiba di sini ada gesekan antar pemain antara Ramos dan Motavio. Ya, karena mereka ini sudah lama bermusuhan dari dulu. 이번에 라모스 형이 다친 게 못다비네 쪽 사람들 무르투카래 인도네시아 통치. Singkat cerita, demi memajukan tim sepak bola asuhannya, kini Kim berniat untuk mendaftarkan tim pemuda Timur Leste itu untuk mengikuti turnamen internasional di Hiroshima, Jepang. 장안 버릇글라 야구 임마. Tentunya dengan kondisi ekonomi negara yang begitu sulit akan menjadi masalah besar bagi Kim. Namun di situ Kim meminta bantuan kepada Park dan Pak Kedubes agar bisa dicarikan solusi. Akan tetapi karena Kim dalam pekerjaan ini melibatkan anak-anak, ditambah dirinya pernah terkena kasus kegagalan dalam berbisnis, bisa jadi Kim akan dipulangkan ke Korea karena hal tersebut. 아이고. 그래도 내가 볼 때는 야, 이 새끼들아! 지금 뭐 하는 거야? 그렇게 살아, 이 새끼들아. Karena pihak Kedubes Korea tidak bisa membantu Kim untuk menyelesaikan masalah ini, ditambah lagi tidak ada biaya untuk terbang ke Jepang, dengan berat hati Kim harus menutup usaha peralatan olahraganya itu dan pulang kembali ke Korea. Sementara itu di rumahnya, Ramos yang sedang membersihkan sepatu bolanya itu dinasihati oleh Escobar agar tidak menuruti ucapan dari Kim, karena menurutnya itu hanyalah tipuan belaka. Lalu Ramos pun bergegas pergi untuk mencari Kim, namun nihil. Keesokan harinya Kim sudah berada di bandara untuk bersiap pulang. Namun tiba-tiba tua datang untuk menghampiri Kim dan mengabarkan bahwa Ramos sedang ditahan di kantor polisi. Dan ketika dijenguk oleh Kim, ternyata Ramos telah mencuri audio mobil yang rencananya uang dari hasil curian barang itu akan Ramos gunakan untuk terbang ke Indonesia dan berkarir menjadi pesepak bola di Indonesia nantinya. Lalu dengan ikhlas, Kim pun menebus kerugian itu menggunakan uang pribadi terakhirnya dari hasil usahanya kemarin itu. Sementara itu di depan kantor polisi, tampaknya sudah banyak bocil-bocil yaitu Motavio dan rekan-rekannya yang telah menunggu untuk menghadang Kim agar Kim tak pulang kembali ke Korea, serta bisa berlatih sepak bola bersama-sama lagi dan mengikuti turnamen di Jepang. Karena terharu, Kim pun berusaha keras demi anak asuhnya itu. Kali ini dengan ditemani oleh Park, ia menuju ke kantor Menteri Olahraga Timur Leste untuk mengajukan proposal tim sepak bolanya. Dan akhirnya mendapatkan ACC untuk mengikuti turnamen di luar negeri. Lalu semuanya pun langsung mempersiapkan semuanya. Mulai dari foto untuk paspor, membuat kostum tim, hingga Kim harus berkeliling untuk mengajukan proposal ke beberapa Crazy Rich Timur Leste agar mendapatkan suntikan dana untuk biaya tiket pesawat. Sementara itu, Pak Kobe akan mensupport mereka dengan cara menyediakan media broadcast selama turnamen berlangsung nantinya. Bahkan bocil-bocil itu pun tak menyerah. Mereka berinisiatif untuk membuka posko penggalangan dana demi mengumpulkan uang. Karena waktu mereka hanya tinggal beberapa hari saja. Jika tidak segera membeli tiket pesawat, keikutsertaan mereka di turnamen sepak bola internasional di Jepang itu pun akan dibatalkan. Duh rek, terenyuh. Sementara itu, Pak Park terus lembur untuk memuat tulisan yang menceritakan kisah Kim selama memperjuangkan pemuda Timur Leste untuk menjadi pemain bola yang hebat. Dan apakah kalian masih ingat dengan wartawan yang bernama Yoo Bo-hyun? Iya, cerita di tulisan itu ternyata Park kirimkan ke kantor berita tempat Yoo bekerja di Korea. Dan hasilnya Kim dan anak asuhnya itu mendapatkan sponsor berupa tiket pesawat gratis dari pemerintah Korea untuk terbang ke Jepang. Kita bisa berangkat! Berangkat!
Dan pertandingan turnamen sepak bola internasional di Jepang itu pun dimulai. Kini mereka, tim pemuda Timor Leste itu bertanding melawan tim pemuda Jepang. Sementara itu, Pak Kobe sudah siap terhubung dengan broadcaster yang siap menyiarkan secara langsung di radio Timor Leste. Kembali ke pertandingan. Bisa terlihat bahwa Motavio dan kawan-kawan begitu kesulitan melawan tim Jepang. Karena mereka tak terbiasa dengan suhu dingin dan perlu beradaptasi. Dan Ramos kali ini menjadi cadangan sementara karena ya tahu sendirilah ya biar nggak gelut lagi dengan Motavio. Namun sayang mereka harus kebobolan 2 gol di babak pertama. 할 만큼 했어. 됐어. 후회하지 않게. Kita bisa kan? Nggak pergi. Setelah waktu rehat selesai, kali ini Ramos dimasukkan untuk mempertajam lini serang di babak kedua. Bahkan Motavio pun juga dimasukkan kembali yang padahal ya bakal berisiko gelut lagi dengan Ramos. Di babak kedua, permainan Timor Leste menjadi lebih hidup setelah masuknya Ramos. Pertahanan Jepang dibuat kocar-kacir. Namun lagi-lagi, di sini Ramos masih gengsi untuk mengoper bola ke Motavio. Hingga tiba-tiba dan di momen inilah Motavio lebih mementingkan untuk merendahkan diri dan membuat Ramos yakin kepada Motavio. Hingga akhirnya setelah menggembur pertahanan Jepang selama 7 hari 7 malam, ya gol itu pun terjadi. Yang pasti gol itu membuat luapan kegembiraan yang tak terbendung dari mereka. Setelah skor 2 sama, kini waktu babak kedua tinggal menyisakan beberapa menit saja. Dan tiba-tiba Tua dilanggar di kotak penalti. Dan penalti set. Dan ketika Ramos mengambil tendangan penalti itu, ya sayang sekali saudara-saudara, peluang mereka kini tinggal dari sepak pojok saja. Kondisi sangat menegangkan. Di situ Tua dijatuhkan lagi. Namun yang terjadi kemudian, ya, pertandingan usai dan dimenangkan oleh Ramos dan kawan-kawan. Tak disangka, tim pemuda Timor Leste yang merupakan tim tak didamba-dambakan malah membuat kejutan. Tim yang awalnya kesulitan untuk mengikuti turnamen ini karena faktor ekonomi malah menjadi juara di turnamen internasional tersebut. Luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sulit bukan berarti tidak bisa. Karena jika ada kemauan, di situ juga ada jalan. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Oke lor, jadi itu tadi adalah alur cerita singkat tentang film yang berjudul A Barefoot Dream, yang mengisahkan tentang perjuangan pelatih asal Korea dan pemain cilik Timor Leste yang berjuang dalam dunia sepak bola di saat kondisi negara mereka sedang dilanda krisis ekonomi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.